Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Febriana dengan NIM 41122111010. Saya presentasi di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah analisis laporan keuangan. Pembahasannya ada profil perusahaan, komparatif horizontal, Alman Z-score, perhitungan EVA, dan satu lagi ada rekomendasi investasi. Profil perusahaan Boga PT Mulia Boga memproduksi dan menjual keju dan mayones untuk saus salad dengan merek dagang Procis di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan uh, keju balok dan keju iris serta produk lainnya. Perusahaan ini menjual produk melalui tenaga pemasaran sendiri dan distribusi pihak ketiga, dan perusahaan ini juga mengekspor produknya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan kantor pusat di perusahaan anak perusahaan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Uh, untuk komparatif horizontalnya, uh, dari balance sheet di sini, dari sisi balance sheet bagian aset selama periode 5 tahun, yakni pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Keju mengalami peningkatan jumlah aset pada tahun 2019 hingga 2023 dengan presentasi kenaikan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2021, jumlah aset mengalami penurunan dari tahun 2021, yakni sebesar 6,32%. Berdasarkan rincian pada tabel berikut, hal ini mencerminkan upaya Keju untuk memperluas operasinya dalam rangka meningkatkan jumlah aset yang dinantinya diharapkan akan mendukung peningkatan jumlah dan probabilitas di masa mendatang. Meskipun terjadi penurunan jumlah aset pada tahun 2022, penurunan tersebut dianggap tidak terlalu mempengaruhi dan signifikan selama periode 5 tahun dari tahun 2019 hingga 2023. Keju mengalami fluktuasi dalam jumlah liabilitas dan ekuitas yang tercatat dalam balance sheet. Pada tahun 2019, 2021, dan 2023 terdapat peningkatan dalam jumlah liabilitas dan ekuitas masing-masing dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 10,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh kebutuhan perusahaan untuk mendanai ekspansi operasionalnya yang mencakup pembiayaan melalui pinjaman bank serta kewajiban imbalan pasca kerja ketika perusahaan memperluas tim sumber daya manusia selama periode perluasan usaha tersebut dilakukan. Perusahaan perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekuitas harus selalu sejalan dengan peningkatan liabilitas untuk mengangkat tingkat solvabilitas perusahaan yang sehat. Selanjutnya, dapat Alman Z-score. Analisis Alman Z-score, pengujian resiko kebangkrutan. Metode Alman Z-score menggunakan hasil yang selalu di atas 2,6x atau kali. Angka ini menunjukkan bahwa keju berada dalam zona aman atau safe dan jauh dari potensi kebangkrutan. Analisis ini memberikan keyakinan bahwa perusahaan memiliki stabilitas keuangan yang kuat dan mampu untuk mengatasi tantangan keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian, keju memiliki potensi keuangan yang sehat dan dapat diandalkan serta jauh dari potensi kebangkrutan. Selanjutnya, EVA.
economic value added, sorry, Economy Value Added PT Keju berdasarkan analisis data EVA menunjukkan penurunan signifikan pada Economy Value Added atau EVA dari tahun 2019 hingga 2023 dengan EVA tertinggi mencapai 148,931,760,60 pada tahun 2021 sebelum berbalik menjadi negatif pada tahun 2022 dan 2023, yakni 10, 16, 207, 940 dan 33, 7, 90, 9, 14, 7, 80,84. EVA perusahaan positif pada tahun 2019 hingga 2021 mencerminkan penciptaan nilai tambah yang baik dengan nopat yang meningkat, namun mulai negatif pada tahun 2022 dan semakin buruk pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan nopat yang tajam pada 2 tahun terakhir, sementara biaya modal ICNCC atau CC terus meningkat dibandingkan dengan rata-rata industri. Perusahaan memiliki nopat yang lebih rendah dan EVA yang jauh lebih negatif pada tahun 2023, menunjukkan bahwa perusahaan kesulitan untuk menutupi biaya modal dan menciptakan nilai tambah yang optimal. Secara keseluruhan, perusahaan perlu fokus pada pengelolaan biaya dan modal, meningkatkan profitabilitas agar dapat kembali menciptakan nilai tambah dan positif di masa yang mendatang. Selanjutnya, ringkasan investasi merekomendasikan bahwa membuy perusahaan keju. Tim rekomendasi buy atau beli saham PT Keju dengan target harga sebesar 660 yang mempresentasikan potensi upside sebesar 12,00% dari harga penutupan saham Keju pada tanggal 17 Januari 2025 sebesar 780. Ada dua alasan mengapa analisis merekomendasikan beli saham Keju. Yang pertama, fundamental perusahaan yang kuat. Fundamental perusahaan Keju yang kuat mungkin memiliki kinerja keuangan yang solid, seperti pertumbuhan laba bersih yang konsisten, margin keuntungan yang tinggi, atau rasio keuangan yang sehat, seperti debt to equity atau DER yang rendah. Dua, harga saham Keju mungkin dinilai sudah undervalue atau terlalu murah dibandingkan nilai fundamentalnya, memberikan peluang untuk kenaikan harga di masa yang mendatang. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, Pak. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.